Ya, halo para Troopers, apa kabarnya? Mudah-mudahan luar biasa. Dan kembali lagi bersama saya, Pedro Sujaya, CEO dari Suko Sekuritas. Pada hari ini kita akan ada IG Live spesial bersama bintang tamu kita, yaitu Mike Leo. Khusus untuk membahas kaitannya mengenai Halloween strategi. Dan sebagai informasi, pada hari ini kita dari Suko Sekuritas juga baru aja ada event di Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan Halloween strategi untuk meyakinkan investor bahwa Halloween strategi ini merupakan suatu strategi terbaik ketika kita berinvestasi saham, terutama ketika kita melakukan buy and hold, dan juga kalaupun trading pun itu juga relatif aman. Karena mengapa? Karena biasanya antara bulan Oktober sampai Q1 tahun depan kondisinya relatif uptrend, sehingga tentu saja ini sangat menguntungkan buat para trader. Tapi sebelum saya undang Bro Michael Yo di tempat ini, saya akan sampaikan update sedikit mengenai market hari ini. Yang pertama adalah kaitannya mengenai IHSG. IHSG hari ini kita lihat mengalami kenaikan 0,89% atau 67,296 poin di angka 7.626,951 dengan turnover di kisaran area 10,550 triliun rupiah. Pada hari ini, foreign mengalami net buy di angka 339,77 miliar rupiah. Dan di sini kita juga bisa melihat bahwa beberapa movers yang bisa kita perhatikan adalah saham yang mengalami net foreign buy adalah BCA di angka 99 miliar, Astra di angka 85,2 miliar, TPIA grupnya PP di angka 76,5 miliar, BBNI di angka 61 miliar, dan BMRI di angka 55,3 miliar. Di sini kita melihat banking mulai ada flow lagi dari asing setelah waktu IG Live Bang cerita, saya sampaikan ada area support kuat IHSG di 7440, dan di situ mantul dan yang bergerak cukup signifikan adalah banking dari area supportnya. Bagi yang menyimak IG Live sebelumnya bersama saya dengan Cirita. Sedangkan net foreign sale di aman di angka 83,3 miliar rupiah, Antam di area 75 miliar, BBRI di angka 54,7 miliar. Walaupun BBR ini saya catat, saya sempat sebutkan area support 4.800 dan di situ mantul ketika area 4800. INKP net foreign sale di angka 24,1 miliar dan Brand net foreign sale di angka 21,9 miliar. Dan jika kita cek secara lebih panjang, memang dalam waktu 1 bulan terakhir IHSG mengalami net foreign sale akibat stimulus di China, sehingga banyak investor asing yang lari ke China karena adanya stimulus ini dan adanya aktivitas taking profit dari pasar Indonesia, di mana 1 bulan terakhir IHSG mengalami net foreign sale di angka 1,32 triliun rupiah. Sedangkan kita bisa melihat selama 3 bulan terakhir IHSG masih mengalami net foreign buy di angka 34,94 triliun rupiah. Ini menandakan bahwa asing masih cukup meminati pasar Indonesia yang ditunjukkan dengan rupiah yang terus menguat. Saat ini di kisaran area 15.500 setelah sebelumnya di angka 16.500, dan government yield bond 10 tahun yang sempat mencapai area 7,1% sekarang di kisaran area 6,5%. Dan lalu bagaimana nih kaitan mengenai Halloween strategi terhadap berbagai sentimen yang ada di pasar. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa, ada Bro Michael Yo. Jangan lupa Bro Michael Yo untuk langsung request untuk join biar saya gampang untuk request joinnya. Michael Yo, halo Bro, apa kabar? Halo Pak Bernard, baik, baik banget. Wow, it's very long time ya. Akhirnya bisa satu frame lagi sama Pak Bernard. Iya dong, karena bulan ini khusus Halloween Bro Michael. Biasanya nggak pernah keluar, tapi kenapa aku keluar saat Halloween? Karena saya memiliki conviction, keyakinan Halloween ini bisa memberikan banyak cuan buat para cuan troopers. Sehingga kita Amin. jangan lupa untuk masuk lagi ke pasar. Seperti itu. Nah, Bro Michael nih, sebelum kita masuk ke saham ataupun sektoral, saya lihat Bro Michael saya juga banyak membahas mengenai makroekonomi. Jadi saya juga mau nanya-nanya mengenai makroekonomi dari Bro Michael. Nah, The Fed nih, di bulan September lalu secara mengejutkan, dia menurunkan suku bunga di angka 50 basis point, sedangkan konsensus 25 basis point. Sehingga itu mengakibatkan pasar bereaksi, indeks kita
bullish dan berbagai indeks lainnya sebelum ada stimulus China yang membuat aktivitas taking profit di Indonesia. Nah, menurut pandangan Bro Michael, bagaimana proyeksi kedepannya mengenai suku bunga Amerika dan bagaimana dampaknya ke pasar secara global dan secara khusus Indonesia? Silakan. Oke, yang pasti saat ini core inflation yang terjadi di US itu memang trennya itu semakin menurun. Meskipun ada beberapa data yang mendukung untuk tidak melanjutkan pemangkasan suku bunga, tapi kalau kita di data-data yang saya maksud contohnya seperti PMI, kemudian NFP yang kemarin sempat naik, yang ini sempat ada kekhawatiran kalau The Fed tidak melanjutkan penurunan suku bunga, itu yang pertama. Tapi data-data yang ada itu dalam memutuskan pemangkasan suku bunga, The Fed itu memasukkan so many factor. Itu bukan cuma NFP, bukan cuma PMI. Yang utamanya yang pasti inflation. Nah, CPI di Amerika itu saat ini trennya sekitar 2% lebih ya, kalau nggak salah ya, Pak Bernard ya. Betul. Dua koma something, sementara jika kita bandingkan dengan suku bunga yang ada itu gapnya udah terlalu jauh. Jadi for my view di tahun ini beberapa konsensus mengatakan, bahkan dari Bloomberg mengatakan sekitar 75 sampai 80% masih akan ada pemangkasan suku bunga sekali lagi, yaitu sebesar 0,25 tapi enggak 0,5. Kalau seandainya terjadi 0,5 gimana? Karena banyak DM yang masuk ke aku, Pak Bernard. Masuknya tuh justru panik. Kok ini mangkas suku bunga nih 0,5%. Apakah ini artinya akan terjadi krisis? Nah, pertama harus digarisbawahi bahwa memang pemangkasan suku bunga itu most likely terjadi respon terhadap sesuatu yang kurang baik, yaitu biasanya ekonomi melemah, kemudian demand menurun, inflasi turun, yang artinya ekonomi perlu di-boost. Nah, yang terjadi di Amerika, apakah ada kepanikan meskipun 0,5? Jawabannya enggak. Karena buktinya setelah terjadi pemangkasan, indeks kita justru bullish. Setelah terjadi pemangkasan, indeks kita bergerak all time high, bahkan menyentuh 7.900. Nah, itu artinya teori bahwa pemangkasan suku bunga terjadi artinya market koreksi, itu nggak benar. Nah, Oke. kemudian kenapa kita koreksi? Nah, ternyata kita koreksi ada satu kejadian unik nih, bahwa pemerintah China, Xi Jinping, itu tiba-tiba mengeluarkan 3 stimulus sekaligus. Dan salah satu stimulus yang paling ditunggunya itu adalah pemangkasan suku bunga, kemudian pemberian insentif untuk sektor properti. Nah, itu yang ngebuat saya setuju dengan Sukor. Saya setuju dengan Pak Bernard. This month is I think this Halloween is not that spooky. Halloween kali ini justru menjadi sesuatu yang kita tunggu, sesuatu yang investor tunggu, sesuatu yang ya seharusnya kita sebagai investor di pasar modal Indonesia akan sedikit tersenyum ya. Amin. Thank you, Ko Michael, Ya. buat pencerahannya. Jadi kesimpulan dari Ko Michael adalah seperti begini. Jadi melihat data Amerika ya, Bro ya. Kita melihat CPI atau inflation-nya masih cukup rendah di angka 2%, PMI-nya terkontraksi di bawah 50, dan data-data ekonomi lainnya seperti non-farm payroll dan juga unemployment rate yang masih tinggi, ini mengakibatkan pemerintah Amerika Serikat masih diprediksi akan menurunkan suku bunga satu kali lagi, yakni sebesar 25 basis point. Yang mana ketika suku bunga itu turun, pasti investor akan cenderung ke instrumen yang lebih agresif, seperti bond market ataupun pasar saham. Yang sempat kita lihat, yang waktu itu IHSG sempat di kisaran area 7.000 naik secara beruntun hingga kisaran 7.900 sebelum akhirnya pullback ke kisaran area 7.440 karena adanya aktivitas di China sana. Tetapi Bro Michael, yang perlu kita garis bawahi, tadi Bro sempat menyebutkan mengenai 3 stimulus di China yang mengakibatkan IHSG sempat koreksi dari 7.900 dan sempat terkonsol atau area pullback di area 7.440, tapi sekarang udah tertahan nih di area 7.440. Nah, menurut Ko Michael, dampak dari stimulus di China dan cut rate di China sana masih panjang nggak ke Indonesia? Atau menurut Ko Michael, dampaknya sudah tidak sesignifikan itu sehingga para trader, para investor bisa mulai curi ambil posisi di kondisi market seperti ini. Silakan. Oke, pertama, hampir selama 1 bulan ke belakang, Pak Bernard, saya coba cari data berapa potensial inflow yang bakal masuk ke China. Jawabannya, saya nggak ketemu. Nah, jadi ini
bagi saya ini masih jadi sebuah PR besar bagi saya. Seberapa besar para investor, terutama para aktif investor, karena ini pasti yang melakukan seperti ini itu aktif investor, yang ingin kebagian kue terhadap indeks di China. Karena perlu kita ketahui, HSI aja itu sudah terkoreksi 52% dari peak. Bayangkan kalau IHSG ke 3.500, itu pasti heboh banget. Itu Pak Bernard pasti pusing tiap hari ngangkat telepon. Gue juga pasti pusing tuh tiap hari ngejauhin orang, tiap hari buat ngebuat riset atau ngebuat artikel atau baca riset atau ngebuat artikel. 7.000 ke 3.500. Nah, itu yang terjadi di China selama 3 tahun. Ya, Nah, ya. kemudian padahal kalau kita lihat GDP di China is not that bad, tapi memang growth-nya nggak ada. Jadi ini GDP China menurun sedikit, padahal GDP China itu masih di atas kebanyakan rata-rata Asian country. Nah, cuman karena namanya stocks market, itu fluktuatifnya kan gila-gilaan. Para spekulator bergerak tuh memang makin lama tuh makin cepat. Jadi begitu China GDP-nya terkontraksi turun, stocks marketnya turunnya makin jauh. Nah, terciptalah gap yang paling besar. Di antara seluruh Asian country, gap yang paling besar antara GDP. Kenapa saya pakai GDP? Karena MSCI itu acuannya most likely GDP dan PE. Nah, GDP di China dengan return index di China itu yang gapnya paling besar. Nah, sehingga jika terjadi kontraksi GDP, jika terjadi stimulus untuk meningkatkan ekonomi di negara China, akan terjadi spikes up besar-besaran gila-gilaan di indeksnya. Namanya stocks market, dia bergerak duluan. Nah, itulah yang terjadi saat ini. Itu satu. Kemudian yang kedua, PE saat ini, saya ambil contoh di Hang Seng. PE di Hang Seng itu kurang lebih 6 atau 7, saya lupa. Kenapa saya pakai PE? Karena ini kita berkaitan dengan kemampuan company menghasilkan laba. Jadi seluruh company di Hang Seng dikumpulkan, PE-nya itu 6 sampai 7 dirata-ratakan. IHSG 14 atau 15 forward PE. Jadi kita itu 2 kali lebih mahal dari China. Jadi kemarin dari 7.900 ke bottom, waktu itu aku ada proyeksi bottom 74 something, itu udah kena ya, 7450 atau 7 berapa gitu aku lupa, pernah aku post di story, itu udah kena. Kemudian kita lihat 1-2 hari ke belakang, terdapat angin segar Ya. di IHSG. Angin segarnya datang dari poin nomor 3 yang harus kita bicarain malam ini, yaitu dari pemerintahan baru Prabowo dan Gibran, di mana susunan kabinet hari ini semakin jelas. Dan aku cukup senang, Pak Bernard. Ya. Sebenarnya worryku terhadap pemerintahan Pak Prabowo itu satu, kalau Sri Mulyani nggak terpilih. Ya. Karena Sri Mulyani ini udah akrab banget dengan investor-investor. Sri Mulyani udah akrab banget dengan para pemangku jabatan kebijakan moneter yang ada di global. Nah, jadi begitu Sri Mulyani ikut terpilih kembali, saya melihat kebesaran hati Pak Prabowo, karena Sri Mulyani ini kan dari awalnya tuh termasuk seperti yang against terhadap Pak Prabowo. Nah, tapi ternyata ketika Pak Prabowo naik, Pak Prabowo masih mengangkat beliau. Dan ini saya melihat ya kebesaran hati Pak Prabowo terhadap mungkin egonya atau apapun itu. Tapi kita lihat bahwa semenjak Sri Mulyani terpilih, kita lihat 1 hari 2 hari ke belakang ini, wah, market tuh merespon cukup baik gitu. Wah, luar biasa Bro Michael. Jadi intinya tadi kita bisa melihat bahwa outflow ke China ini emang cukup besar dari 79 ke 74. Tapi Bro Michael sempat berikan prediksi dikira-kira angka 7450 dan waktu itu terkonsol. Saat ini aromanya udah mulai positif lagi karena adanya istilahnya kementerian Pak Prabowo yang udah mulai ke-spill nih, salah satunya adalah Bu Sri Mulyani. Tetapi izin menambahkan juga Bro, tadi hari ini baru ada event bareng ekonom kita, yaitu Bro Mike. Dan Bro Mike ini menyampaikan, karena adanya stimulus yang diberikan kepada masyarakat China ataupun kepada industri keuangan di China sana, dampak yang positif apa? Ekonomi di China yang selama ini pertumbuhannya melambat, cenderung terkontraksi, bisa kembali bertumbuh perekonomian di sana dibanding beberapa tahun terakhir. Dan perekonomian yang bertumbuh di China sana bisa menyebabkan apa? Demand yang tinggi terhadap komoditas. Energi, komoditas dari Indonesia. Seperti kita tahu, kalau China itu merupakan salah satu importir batu bara terbesar dari Indonesia selain India. Dan India, GDP-nya growth-nya juga lagi gila-gilaan. Dan apabila China dan India benar-benar bertumbuh perekonomiannya, bukan tidak mungkin Indonesia juga akan
semakin bagus dari sisi trade balance, dan juga saat ini trade balance-nya udah 53 bulan positif secara beruntun. Jadi tadi langsung wah ini good banget buat Indonesia. Dan yang saya garis bawahi lagi juga dari Bro Michael adalah kaitannya mengenai kabinet baru. Yang kuncinya adalah di Ibu Sri Mulyani. Yang mana jika terpilih ini menjadi angin segar buat Indonesia. Dan tadi Bro Ahmad Mikael juga menyampaikan, jika Bu Sri Mulyani ini naik jadi Menko lagi dan ngurus perekonomian atau keuangan negara, bukan tidak mungkin Indonesia rating negaranya naik dari triple B ke triple B plus, yang mana nanti government yield bond bisa turun dari kisaran area 6,6% ke kisaran 4%. Nah, karena yieldnya turun, orang-orang cari ke yang lebih agresif, yaitu pasar saham. Pasar saham kita bisa menarik banget, Bro Michael. Oh, sorry. Aku nanya nih. Boleh. Proyeksi dari Bro Mika udah 6,6 jadi 4, something. 4, something. Government yield bond 10 tahun jika rating Indonesia naik dari triple B ke triple B plus. Dan ini bisa terjadi jika Bu Sri Mulyani itu tetap bertahan sebagai Menteri Keuangan. Oh, that's very aggressive. Kalau dari 6% ke 4%, I think inflow ke bonds market itu udah ratusan triliun pasti. Yes. Dan Bro Michael pun juga menyampaikan bahwa dia sangat confident rupiah bisa ke arah 14.000 lagi. Jika commodity boom terjadi, China recovery, India recovery, komoditas kita second booming lagi, trade balance kita positif, terus Bu Sri Mulyani bisa memimpin dengan baik, dan lain sebagainya, hingga ujung-ujungnya rating kita bisa naik. Nah, rating kita naik, nanti akan alirannya ke pasar saham juga, seperti itu. Nah, kalau pandangan Bu Michael nih, 20 Oktober nanti kementerian yang baru. Orang-orang kan hanya melihat Bu Sri Mulyani saja nih. Sebenarnya seberapa penting sih menteri-menteri yang lain di posisinya selain Bu Sri Mulyani di pasar saham kita? Apakah selain Bu Sri Mulyani nggak perlu kita lihat nih untuk saat ini, untuk kondisi pasar kita? Silakan Bro Mike. Jujur, yang kemarin aku perhatikan adalah ada nama Pak Erick Thohir yang enggak lagi menjabat sebagai Menteri BUMN, tapi Menteri Investasi, which is itu very good. Karena Pak Erick Thohir yang kita tahu sering berurusan, dia adalah seorang deal maker. Pak Erick Thohir itu seorang lobyer menurut saya, seorang deal maker yang terbiasa berhubungan dengan para investor besar. Bahkan Presiden FIFA itu terkenal akrab dengan Pak Erick Thohir. Kemudian para petinggi Inter Milan itu akrab dengan Pak Erick Thohir. Nah, menurut saya dengan terpilihnya Pak Erick Thohir sebagai Menteri Investasi seandainya, kemudian dikombinasi dengan Menteri Keuangan yang masih Sri Mulyani, dan itu will be very good. Nah, terus sedikit membahas tentang kabinet Prabowo itu seperti ini. Mungkin ya Pak Bernard ini agak sedikit sensitif nih. Di luar dari warawiri kisru politik 1 tahun ke belakang, saya melihat bahwa Pak Prabowo ini sedikit mirip dengan Donald Trump. Karena Donald Trump ini pro dengan pengusaha, begitu juga dengan Pak Prabowo. Pajak properti 16% bakal dipangkas. PPh badan 22% jadi 20%. Yang aku dengar rumornya, PPh perorangan yang mau naik itu, gue dengar batal. Tapi belum tahu, kita bisa lihat 1, 2, 3 bulan ke depan. Tapi saya dengar batal. Dan jika ini terjadi, saya pernah ketemu dengan Pak Prabowo di dalam satu seminar besar. Beliau mengatakan seperti ini. Dia belajar dari filosofi Rusia. Bukan Rusia, sorry. Filosofi apa gitu. Pokoknya filosofi dari negara Eropa. Dia katakan seperti ini. Jika ada telur angsa bertelur emas, kita akan ambil angsanya. Kita nggak akan ambil telurnya, kita nggak akan potong angsanya. Kita akan rawat angsanya sampai besar. Angsanya ini dia katakan apa? Itu para pengusaha, para investor. Dan menurut saya, jika memang mindset ini dilakukan di kebijakan pemerintahan Pak Prabowo, maka banjir investasi akan datang ke IHSG. That's why memang perlu menteri keuangan yang memang bisa membalance itu. Karena contoh program yang paling viral dari kebijakan Pak Prabowo itu adalah makan siang gratis, which is beberapa kali diubah nih namanya nih. Which is itu
pertanyakan anggarannya dari mana. Nah, which is dengan ada Sri Mulyani, saya pikir itu bisa membalance hal tersebut. Dan itu yang cukup menarik bagi saya karena Pak Prabowo selain membela pengusaha dengan program makan siang gratis, jadi dua-duanya dapat nih, Bro Bernard. Pengusaha pajaknya dipotong, kemudian dengan makan siang gratis, kaum middle low ke bawah itu pasti kita dapat purchasing demand dong, kita dapat purchasing power dong. Nah, itu bisa mempush GDP. Jadi kita bisa lihat ya, di saat negara luar itu worry terhadap inflation, kita justru deflasi. 4 atau 5 bulan ke belakang data kita itu deflasi. Artinya apa? Memang ada yang salah nih. Ada yang nggak benar nih sama kita punya purchasing power. Pola belanja masyarakat tuh hilang, tapi kita nggak bisa compare dengan Labubu ya. Labubu tuh it's certain people only. Tapi kita bicara compare dari Sabang sampai Merauke, ternyata deflasi. Penyumbang inflasi nomor satu di Indonesia apa? Kalau di Singapura itu teknologi, belanja teknologi. Kalau di China setahu saya belanja properti, penyumbang inflation nomor satu. Di Indonesia, penyumbang inflation nomor satu itu food and beverage, kemudian sigaret. Jadi food and beverage and cigarettes itu penyumbang inflasi nomor satu. Kalau Indonesia udah deflasi, artinya makan aja orang susah. Betul. Untuk makan aja orang hemat. Kalau seandainya di China deflasi atau inflasinya turun, itu biasa orang malas belanja properti karena GDP mereka 40-an% dari properti. Kalau di Singapura terjadi deflasi, nah itu biasa orang malas belanja teknologi. Tapi kalau Indonesia terjadi deflasi, orang tuh makan aja susah. Nah, Agree. itu yang ngebuat menurut saya saham consumer goods selama 3-4 bulan ke belakang nggak kemana-mana. Nah, tapi dengan pemerintahan Pak Prabowo seperti ini, I think in the next year, consumer itu you can check. Apalagi dengan, kita menurut saya ini bulan-bulan sekarang, akhir tahun ini, itu adalah bottom atau low base effect dari demand, purchasing demand kita. Jadi consumption purchasing demand kita itu low base effect. Tahun depan jika memang pemerintahan Pak Prabowo berjalan dan programnya itu sukses, kemudian dari China recovery juga, consumer itu boleh dilirik. Oke. Wow, luar biasa ya. Jadi intinya dari pemerintahan Pak Prabowo itu bukan hanya Bu Sri Mulyani saja yang dilihat, walaupun beliau itu pegang peran penting, ada kementerian lainnya yang sebaiknya dipegang oleh profesional juga, seperti contohnya Pak Erick Thohir. Tapi yang paling penting bukan hanya soal kabinetnya saja, tapi juga kebijakannya. Nah, tadi Bro meng-highlight kebijakan mengenai makan siang gratis dan susu gratis. Dan kami juga sepakat, Bu Michael, dari Ahmad Mikael juga ekonom kita menyatakan bahwa jika makan siang gratis, minuman gratis diberikan kepada masyarakat Indonesia, dampaknya apa? Kebutuhan pokok mereka sudah terpenuhi nih, khusus untuk anak-anak. Jadi mereka bisa memiliki dana untuk ada purchasing power untuk membeli hal-hal yang lain. Dampaknya apa? Mereka bisa melakukan konsumsi. Konsumsi naik, perusahaan-perusahaan semakin bagus performanya. Dan dampaknya ini juga kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang mana ditargetkan oleh Bapak Prabowo dan juga Gibran di kisaran area 7-8% per tahunnya. Dan semoga tercapai ya Bro ya. Dan ini juga tentu saja jika GDP bertumbuh, pasar modalnya juga akan bagus. Nah, tadi Bro sempat mention bentar nih soal Donald Trump. Di mana pemilu Amerika Serikat bulan depan akan ada antara Donald Trump dan juga Kamala Harris. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Donald Trump ini sangat against terhadap EV atau electric vehicle. Dia lebih pro terhadap oil dan lain sebagainya. Dan berbagai kebijakan yang bertentangan dengan Joe Biden sebelumnya. Nah, bagaimana pandangan Bu Michael terhadap pemilu Amerika Serikat dan bagaimana dampaknya terhadap Indonesia, yang mana akan berdampak di Indonesia? Karena kenapa? Indonesia pengekspor nikel. Kalau misalnya ntar EV sama Donald Trump kurang disupport, bagaimana dengan perusahaan-perusahaan nikel kita? Silakan Bu Michael. Oke. First of all, kalau di tahun 2020 itu kita pilihnya Trump. Karena itu waktu itu kita sandingkan dengan Biden. Karena kita waktu itu setuju kalau seandainya Donald Trump terpilih, maka pengusaha-pengusaha di Amerika itu bakal dimanjakan. Kemudian The Fed itu bakal mengeluarkan stimulus. Dan which is itu benar. Setelah Trump terpilih, indeks kita terbang. Nah, untuk kali ini menurut saya, pemerintahan US, pemilu di US itu nggak have a big significant terhadap indeks kita. Itu pertama. Yang kedua, kenapa ini terjadi? Kita tahu kalau Trump itu Republikan.
Ya. Sementara Kamala Harris itu Demokrat. Demokrat itu higher spending, sementara Republikan lower spending. Trump ini pengusaha awalnya. Trump Tower, kemudian Trump Foundation, Trump Business, itu dengan pengalaman Trump mengelola ekonomi, ketika dia memimpin negara, kiblatnya itu adalah membela pengusaha. Sehingga pajak bakal dipotong. Trump itu nggak suka perang. Kemudian dia lebih realistis. Kalau energi terbarukan, green energy, it's a very high cost. Perlu transisi dan waktu yang cukup panjang dan biaya yang lebih besar. Jadi dia akan against terhadap EV, kecuali EV-nya Tesla ya. Jadi dia against terhadap BYD, terhadap NIO. Tapi dia membela Elon Musk, dia membela Tesla. Kenapa? Karena ya bagaimanapun orang Amerika, bagaimanapun perusahaan Amerika. Nah, tapi kalau kita lihat, yang kita khawatirkan dari terpilihnya Trump adalah sebenarnya bukan masalah dia against EV, tapi dia against China. Itu yang menjadi threat untuk kita. Di saat China udah mau rebound, di saat China udah mau mengeluarkan stimulus, kalau Trump kepilih, nah itu jadi tantangan lagi tuh. Bagaimana jika terjadi trade war lagi? Kita pernah melihat trade war yang terjadi dan itu efeknya lumayan. Contoh waktu itu Tencent ya harus bayar berapa sekian triliun, yang nggak boleh impor chip karena chip itu cuman Nvidia yang bisa keluarin, cuman Amerika yang bisa keluarin. Nah, jika Trump terpilih menjadi Amerika dengan kediktatorannya dia, dengan style kepemimpinan dia, China itu bakal ada kerepotan. Nah, sebenarnya dan kemudian dengan terpilihnya Trump, company pengusaha-pengusaha besar yang ada di Amerika itu bakal dimanjakan, pajak dipotong, kemudian insentif diberikan, subsidi diberikan, yang akibatnya apa? Dow Jones itu nggak jadi koreksi. Yang kita harapkan saat ini Dow Jones itu koreksi, duitnya pindah ke emerging market, dari negara berkembang ke dari negara maju ke negara berkembang. Kenapa penting? Karena ketika cut rates, ketika suku bunga dipangkas, uang itu bakal lari ke yang kemarin koreksi-koreksi, ya which is itu salah satunya Indonesia, China, Malaysia, India, Singapura, Malaysia. Nah, jadi ketika Trump terpilih, hal ini nggak bakal nge-balance nih. Jadi for this time, I choose Kamala Harris to win, meskipun chance-nya jauh lebih kecil. Yes, agree. Nah, Jadi kalau si Donald Trump itu resikonya adalah trade war. Jadi kalau teman-teman yang sempat mengalami trading ketika market 2016 sampai 2020, itu gejolak market swing-nya cukup tinggi. Karena berbagai kebijakan trade war antara Amerika Serikat dan China yang mengakibatkan market gonjang-ganjing. Karena tentu saja sebagai kita ketahui, China merupakan importir terbesar di Indonesia. Jadi apapun yang terjadi di China itu bisa terjadi atau terdampak terhadap Indonesia seperti itu. Nah, bro, pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke sektor dan saham yang menarik, Biar Bro Michael, yakni kaitannya mengenai perang di Timur Tengah, yakni antara Israel dan Iran yang kabarnya terus memanas. Nah, bagaimana nih dampak perang ini terhadap Indonesia dan juga terhadap komoditas, terutama oil and gas? Silakan. nah sebenarnya perang di Middle East, perang di Timur Tengah itu tidak terlalu berdampak signifikan terhadap commodity price. Itu satu. Dan apalagi terhadap ekonomi Indonesia, kita diketahui tidak punya perjanjian perdagangan yang signifikan terhadap negara-negara di Timur Tengah. Itu nomor satu. Kedua, tapi jika perang ini meluas dan menyentuh Selat Hormuz, karena kita ketahui Selat Hormuz itu pasokan minyak dunia itu 20% di situ. Ya. Nah, itu harga oil itu bisa di atas 100, 120, 130. Dan itu akan terjadi boom harga komoditi. Tapi ini bukan boom harga komoditi yang sehat. Karena ini akan terjadi cost push inflation. Dan ketika perang ini terjadi, harga komoditi naik, most likely Amerika sebagai negara yang paling besar memproduksi minyak itu juga bakal melakukan something. Kalau menurut saya, Amerika itu justru nggak suka harga minyak naik. That's why OPEC tahun depan itu proyeksinya bakal meningkatkan produksinya sekian ratus barel. Jadi bagi saya perang saat ini enggak terlalu signifikan terhadap harga komoditas. Hanya kecuali jika perang meluas sampai ke Selat Hormuz, which is menurut saya itu potensinya kecil. Itu satu. Kedua, yang perlu sedikit yang menjadi concern saya soal perang itu adalah yang kedua
adalah OPEC yang tahun depan memproyeksikan untuk memproduksi lebih banyak barel. Dan itu akan membuat harga oil ya maybe nggak akan tembus 100, stagnan 70, 80, 70, 80, 60, 70, 80. Yang ketiga, yang paling penting menurut saya adalah siapapun yang terpilih, Trump ataupun Kamala Harris, akan ada tekanan, pressure untuk pemerintahan Amerika untuk mendukung Israel. Dan itu ngebuat eh, soon or later mereka harus naikin belanja mereka ke perang dalam 5 tahun terakhir kalau nggak salah itu belanja perang mereka tuh 280-an triliun dan itu kayak 4-5 kali Freeport bisa dibeli dan itu ngebuat kayak most likely mau nggak mau baik Kamala ataupun Trump kepilih yang harus terjadi di masa pemerintahan Amerika itu adalah potong suku bunga dan itu yang menjadi good things buat kita. Jadi sebenarnya my view on war is not necessary. Hanya kecuali jika perang ini meluas. Oke, jadi perang ini tidak perlu dikhawatirkan kecuali perang ini mengakibatkan Selat Hormuz ini tersandera. Sehingga 20% supply dari oil and gas ini tersandera, dampaknya bisa naik harganya, dan itu bisa mengakibatkan inflasi di berbagai belahan dunia. Yes. Salah satunya Indonesia merupakan net importir dari oil and gas saat ini. Tapi selama perang tersebut tidak mengakibatkan Selat Hormuz tersandera, semua akan baik-baik saja. Dan sekarang saya akan persilahkan kepada rekan-rekan sekalian yang mau bertanya mengenai saham ataupun sektor, bisa tanya di kolom Q&A. Dan buat rekan-rekan sekalian, saat ini Sekuritas juga ada sedang trading competition Stock Wars Special Halloween Strategi. Jadi teman-teman bisa daftar di link bio-nya Sekuritas dengan total hadiah lebih dari 300 juta rupiah. Syaratnya gampang, hanya buka rekening Sukor tanpa minimal deposit. Teman-teman bisa langsung join trading competition Sukor dengan hadiah 300 juta rupiah. Jadi bisa buka sekarang di link bio-nya Sukor Sekuritas dan juga join trading kompetisinya. Dan buat teman-teman sekalian, sekarang saya akan mulai ke pertanyaan sektoral sebelum saya membaca pertanyaan teman-teman sekalian. Nah, yang pertama nih, kaitannya mengenai IHSG yang sempat merosot dari all time high-nya 7.900 ke area 7.440 sampai 7.450 dan udah mulai terkonsolidasi. Pertanyaan kepada Bro Michael ya, apakah ini udah merupakan good timing untuk mulai melakukan koreksi? Dan sektor apa yang paling terdampak dengan IHSG? Silahkan. Aku kasih lihat chart ya. Ya, silahkan. Nah, so like this, ini merupakan pergerakan IHSG sebelum ini kemarin rally dari sebelum cut rates ya. Jadi IHSG itu meng-create pattern inverted head and shoulders. Berapa target kenaikan inverted head and shoulders itu adalah sepanjang head-nya. Nah, kalau kita tarik dari head ini, saya tarik ke neckline-nya adalah ya kurang lebih 7.900, which is that's already reach the target menurutku 95% something. Nah, kemudian koreksi IHSG kali ini, this time, saya proyeksikan ke 7450. Nah, low-nya itu 7450 ya kurang lebih 7450. Kenapa saya bisa proyeksikan seperti itu? Karena saya tarik Fibonacci dari paling bawah bottom ini ke paling atas. Nah, I saw that koreksi IHSG maksimal ya itu di Fibonacci 50. Tuh lihat ini titik-titik yang kena sedikit nih. Tek tek habis itu dia mulai rebound. Nah, apakah rebound ini akan sustain ke atas atau justru malah balik lagi? Nah, di view saya akan naik ke atas. Hopefully aku benar. Ya. Amin. Amin. Karena kalau kita lihat foreign flow ya, coba ya. Ada nggak foreign flow? Sorry, sebentar. Sorry. Ya, foreign flow per hari ini sudah mulai menunjukkan net buy. Dan saya perhatikan juga salah satu net buy itu hari ini terjadi di saham banking seperti BCA, Bank Mandiri. Yes.
net foreign buying hari ini terjadi di kam- di stocks yang quite good. Nah, jika memang kabinet dan salah satu katalis utama dari yang memungkinkan IHSG kembali menyentuh 7.500, tapi at least 7.700 dulu, itu adalah penyusunan kabinet baru. Kemudian trade-nya adalah kalau kita katakan, wah ini IHSG rebound karena data ekonomi di China nanti bagus. No, that's too early. Ketika pemerintah memberikan stimulus, jangan cut kinerja negara, kinerja company aja paling nggak 1 kuartal untuk dibuktikan, ya kan? Kita bahkan untuk mengetahui kinerja laporan keuangan, terkadang 3 bulan kita harus nunggu tuh, telat 1 bulan tuh laporan keuangannya baru keluar, kadang-kadang 2 bulan baru keluar. Apalagi suatu negara, jadi stimulus yang baru diberikan 1 bulan lalu, in numbers itu perlu dibuktikan sampai akhir tahun ini. Oke. So, saat ini harga komoditas yang naik, nikel yang lumayan naik, iron ore yang lumayan naik, oil sempat spike sedikit, itu terjadi karena bukan karena memang benar ada real demand, tapi karena ada respon dari investor di market. Dan itu yang membuat harga komoditas naik. Jadi, di view saya, ya, komoditas kita bisa rasakan rally-nya sampai akhir tahun ini. Nanti di tahun depan itu pembuktian. Kalau in numbers China masih jelek, karena kemarin baru keluar ya data ya, ternyata PMI di China itu nggak sebagus itu. Kalau seandainya nanti setelah pemberian stimulus dan 3 bulan kemudian data di China jelek, wah itu tanda agak red flag tuh untuk Januari, Februari, Maret. Itu red flag buat kita. Tapi untuk bullish sampai Desember, I do agree. Oke. Jadi kita bisa melihat Bro Michael ini agree setelah konsol di area 74 sampai 75, IHSG akan melanjutkan kenaikannya, potensial akan menguji all time high lagi 79 dengan saham andalan selain banking dan komoditas. Itu saya setuju, saya juga komoditas banget orangnya di dua saham ini. Tetapi ini akan bergantung kepada result China di akhir tahun itu seperti apa setelah ada stimulus ini. Jika result yang dikeluarkan di awal tahun mengenai tahun 2024 akhir itu kurang bagus, nah ini merupakan area taking profit. Tapi ketika bagus dan semakin membaik, ini bisa menjadi arah yang bagus untuk saham-saham banking dan juga komoditas. Nah, Bro Mikael lagi. Bro Mike, aku mau nanya nih, kaitannya mengenai dampak suku bunga terhadap sektor konsumsi kita. Seperti kita ketahui, Indonesia waktu itu turunin suku bunga duluan, 25 basis point di bulan September. Dan diperkirakan dengan Amerika kemarin 50, Indonesia juga masih akan menurunkan suku bunganya lagi kisaran 25 sampai 50 basis point. Nah, dari sektor-sektor konsumsi yang menarik oleh masyarakat ini, sektor apa yang paling diuntungkan dengan adanya penurunan suku bunga selain tadi kita sebutkan banking dan juga komoditas? Silakan Bu Michael. Retailers nomor 1. Jadi pemangkasan suku bunga itu akan membuat uang yang ada di bank itu nggak mau disimpan, harus dibelanjain, harus diusahain gitu. Ngapain aku simpan di bank kalau seandainya dapat bunganya kecil? Nah, itu mengakibatkan spending masyarakat akan semakin tinggi. In such name, kenapa consumer, terutama retailers, discretionary consumer discretionary, kemudian consumer staples itu tahun depan itu one of my top picks. Itu alasannya kenapa. Selain dari pemangkasan suku bunga, ini kita bicara global. Ya, kita bicara soal Bank Indonesia juga. Kita bicara dari kebijakan Pak Prabowo yang mendukung demand dari lower middle income. Kemudian ketiga, ini ada satu yang jarang dibahas di mana-mana kok Pak Bernard. Di grup-grup saham aku lihat jarang dibahas. Kemudian di riset-riset analis juga agak jarang dibahas. Karena sektor ini dulu tahun 2011 hype banget. Kemudian selama belasan tahun mati suri. Tapi selama 1-2 bulan ke belakang itu naiknya gila-gilaan, tapi nggak begitu rame dibahas. Yaitu CPO. Aku juga kelewat. Contoh ya, aku ngeliat, aku ambil Alsip deh contoh. Alsip menyentuh 1100 dari bottom 750. Itu 400 poin, itu more than 50%
Kemudian DSMG contoh, kita ambil dari awal tahun ya, let's say Januari, ya Februari deh, 500, DSMG ke 1000, itu beggar. Ya, TAPG dari pembagian dividen atau bulan Mei, itu bukan nggak sampai awal tahun malahan. Itu 550, saat ini 930, itu beggar. Kita lihat Ali contoh. Ali, sorry. Ya, Ali yang kita tahu yang plasmanya paling tua, yang paling nggak favorable, likuiditasnya juga kurang meskipun dia punya Astra, dari 5.000 menyentuh 6.000 itu udah 20%. Insentif yang diberikan pemerintah terhadap sektor sawit, kelapa sawit, itu ternyata direspon positif oleh investor. Dan yang akung ya, kalau saya perhatikan itu bukan lokal, kebanyakan foreign. Wow. Nah, apa proxy atau beneficiary dari CPO? Aku akuin aku juga lewat CPO. Aku nggak punya proxy terhadap CPO, portoku juga nggak ada CPO. Tahu-tahu aja naik. Karena dia kurang liquid dan kurang ada fluktuatif ya. Betul. Volatilitasnya kurang. Yang diuntungkan dari kenaikan CPO itu adalah konsumsi masyarakat. Kalau aku di kampung, aku kan tinggal di Kalimantan, kalau harga karet naik, kalau harga sawit naik, itu penjualan mobil naik, penjualan properti naik, itu penjualan baju naik, penjualan handphone juga naik. Jadi konsumsi retailers. For me, next, karena kita lihat CPO udah seperti ini, next itu bakal ada spending nih. Next bakal ada spending dari masyarakat, dan itu iya bakal lari ke retailers dulu. In such name, for me, MAPI, MAPA, Aegis, AMRT, ICBP, INDF, that's good. Ya. Oke, jadi intinya tadi selain kita banking dan komoditas, yang ini udah semua orang bahas nih, tapi yang menurut Bro terdampak terhadap suku bunga dan berbagai sentimen belahan dunia lainnya adalah retailers, dan kedua yang paling banyak dilihat adalah CPO. Saya juga kaget nih, gila nih saham-saham nggak liquid tapi naiknya bisa gila ya. Iya ya, konsisten. Tapi emang swingnya nggak ada, jadi mungkin orang-orang takut kalau lihat sahamnya naik terus seperti itu. Tapi ya nggak masalah, berarti belum rezeki, nanti kita bisa cari entry point-nya di mana. Nah, tadi setelah kita bahas sektor-sektor, ada 4 sektor yang menarik, yaitu banking, komoditas, retailers, dan juga CPO. Saham-saham apa yang menarik? Nah, kita akan bahas dari Q&A dari teman-teman sekalian. Yang pertama adalah kaitannya mengenai saham di sektor perbankan. Kalau menurut Bro Michael ya, di sektor perbankan apa yang paling oke nih? Di sektor perbankan. Nah, jadi gini Ko Bernard. Rumor yang kita ketahui selama 1 tahun ke belakang ya, nggak 1 tahun lah, dari year to date, itu adalah bank kecintaan rakyat Indonesia, 1 juta rakyat Indonesia, itu adalah Bank BRI, itu punya masalah dengan NPL yang tinggi. Yang meskipun sampai saat ini dari laporan keuangan itu tidak terbukti. Tapi, for what I know, memang dari semua perbankan ini, for big banks, itu BRI yang paling merah, yang paling jelek, yang selalu paling outflow. Yang koreksinya paling dalam itu BRI. Betul. Kemudian yang paling bagus, ya paling stabil, BCA, Bank Mandiri. Nah, selanjutnya adalah BNI. Nah, ketika era suku bunga tinggi, yang paling diuntungkan adalah bank yang punya current account, saving account, atau KASA paling tinggi. KASA yang paling tinggi itu dimiliki oleh BCA sama Bank Mandiri. Okay. Jadi current account, saving account itu contohnya RDN saham. Yeah. Aku punya uang 1 miliar ya, simpan simpan, aku buka rekening BCA di Sukor, plop. Aku simpan uang 1 miliar, plop. Kemudian aku belanja saham 100-200 juta, kemudian 700 cash. Ini kan 700 juta ini disimpan di sekuritas enggak? Enggak, kan? Disimpan di bank, dipegang sama bank. Ada bunganya nggak? Enggak. Nah, ini namanya current account, saving account. Bank nggak bayar bunga ke kita, atau bank bayar bunganya dikit, tapi dia minjemin duit ke pengusaha, dia minjemin duit ke orang yang kredit mobil, apalagi kartu kredit tuh bunganya tinggi banget, KPR rumah tinggi banget, selisihnya itu tinggi. Nah, itu yang dinamakan dengan net interest margin. Jadi di era suku bunga tinggi seperti ini, saat ini BI 6,25 ya? Ya, turun ke 6%. 6%. Nggak heran kita lihat BCA dan Bank Mandiri all time high. Tapi tahun depan ketika suku bunga dipangkas, Bank Indonesia memangkas suku bunga, dan more likely ekstrim, pilihan selanjutnya adalah BNI atau BRI. Tapi karena BRI terkena NPL, for me,
the best big banks, the best finance tahun depan itu adalah BNI, bukan BCA dan Bank Mandiri lagi. Nah, kemudian ada satu lagi, Apa itu nih? BRIS, karena eh, BRIS ini merupakan proxy bank syariah, mungkin salah satu the biggest in nation. Dan dia even belum masuk ke indeks-indeks luar negeri yang gede. FTSE, MSCI aja even belum masuk. FTSE udah, sorry. FTSE dari middle caps naik ke big caps. Big capsnya paling bobot paling rendah. Dia masih punya ruang waktu untuk menaikkan likuiditas harga menaikkan likuiditas dan free float dan market cap untuk di-upgrade sampai big. Nah, biasanya setelah FTSE, next-nya adalah MSCI. Nah, kalau seandainya BRIS masuk MSCI, ya most likely inflow yang masuk 14-15 triliun kurang lebih. Nanti IHSG itu udah bukan 4 big banks, tapi 5 big banks. Karena dengan masuknya BRIS ke MSCI, market cap-nya akan kurang lebih dengan BNI. Ya, Jadi mungkin 2-3 tahun ke depan kita live begini udah bukan ngomong for big banks. Nanti anak cucu kita tuh udah bukan ngomong for big banks, 5 big banks. Big Bang. Mesti nih, ya BRI, Syariah, dan BNI itu tahun depan itu my topics in finance. Oke, jadi topik Michael yo saat suku bunga mulai mengalami penurunan setelah sebelumnya di suku bunga tinggi BCA PMRI berjaya, tapi ketika suku bunga turun dan proyeksinya ekstrim, kita juga setuju Sukor, tahun depan mungkin bisa kisar 4-5%. Jadi ini kita bisa melihat bahwa yang akan menarik adalah BNI dan BRIS. Tapi sekali lagi disclaimer on, pilihan ada di tangan teman-teman masing-masing, dan jangan lupa untuk buka rekening Sukor Sekuritas di link bio minimal Rp10.000, dan bulan depan ada trading competition spesial Halloween strategi yang mana teman-teman bisa menangkan hadiah Rp300 juta. So, jangan lupa buka rekeningnya sekarang juga. Dan setelah kita di sektor perbankan, tadi saya sudah menyebutkan disclaimer, nanti ini juga semua disclaimer berlaku di sektor-sektor yang lain. Kita akan bahas saham-saham yang lagi hot juga di tahun 2024 ini, yang mengantarkan Pak PP menjadi orang terkaya di Indonesia. Nah, Pak MY mau tanya nih, bagaimana saham-saham Pak PP saat ini? Kok sepertinya loyo sih? Silakan. Gini, uh, there is an extreme case yang even seumur hidup aku di market aku nggak pernah lihat seperti ini, yaitu kemarin IHSG sempat terkoreksi cukup dalam itu karena brand ARB sampai 3 kali 25%, 25%, 25%. Bayangkan berapa market cap yang hilang, berapa value yang hilang dari ARB ini. Dan pengumuman bahwa brand tidak masuk FTSE di hari terakhir itu menurut saya quite like just like Cinta Fitri mungkin yang ke-11 gitu. Dramanya kalah. Nah, saat ini kalau kita perhatikan FTSE brand bisa masuk. Jawabannya udah jelas enggak. Bukan maksudnya this time nggak masuk. Bukan artinya dia di blok nggak boleh masuk selamanya. Apakah bakal masuk MSCI di November? Kalau nggak salah saya, periode observasi untuk MSCI masuk itu di Oktober tanggal 21 sampai tanggal 30. Which is itu kurang lebih 5 hari lagi. Kalau seandainya brand itu nggak bisa merangkak di atas 8.000 atau 9.000, so di November ini, maka brand bisa dipastikan tidak akan masuk MSCI. Nah, mungkin di Maret, ya bisa jadi. That's why, menurutku, itu alasan kenapa saham Pak PP nggak kemana-mana. Apalagi kita lihat berita-berita yang bermunculan, mulai dari ada sedang diperiksa oleh OJK karena ada potensi transaksi semu segala macam. Jadi I think ya nyantai dulu lah saham Pak PP. Nyantai dulu lah ya. Ini untuk teman-teman yang high risk atau yang jantungan. Tapi sekali lagi sekarang malah ya kemana-mana karena banyak rumor mengenai saham-saham grupnya lagi diperiksa dan lain sebagainya. Jadi ya udah kita istirahat dulu. Banyak pilihan saham lainnya, ada 700 saham di IHSG. Tadi kita ada bahas banking, nanti kita bahas yang lain supaya teman-teman ada pilihan lagi. Satu lagi Pak Bernard, saham Pak PP itu nggak pernah jalan sendirian. Kalau jalan tuh pasti barengan. Jadi kalau seandainya brand udah jalan, PTRO ikut jalan, TPI ikut jalan, yang lain itu ikut jalan gitu. Jadi kalau udah 1 jalan, biasa 4-5 lainnya tuh ngekor. Jadi kalau udah 1 agak batuk, yang lain juga ikut gitu. Tapi ada satu yang agak menarik nih kalau Bernard. I saw that, ini aku bicara secara teknikal aja ya, karena kalau kita bicara valuation, kita bicara earning, mestinya nggak masuk. Bicara dividen juga itu nggak masuk. Nah itu PTRO. For me, PTRO quite interesting. Kayaknya Sukor juga ada buat riset deh soal PTRO, Ya, kalau nggak betul. salah ya. Betul sekali.
Nah, for me PTRO itu ini salah satu tipikal technical yang saya suka, yaitu dia selalu meng-create all time high, dan di ujung ini di sideways yang ada di ini dia berusaha ngelewatin resist kayak udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali udah nggak bisa lewat. Once ini lewat 14.500 atau 15.000 deh. Lebih amannya pakai 15.000. Oke. Ya, ya, ya. Nah, Wow, ini luar ya biasa ini ya. ascending triangle, dan they have a good target bisa 18.000, tapi ini sekali lagi disclaimer on karena ini quite high risk eh, untuk dijadikan dalam profil resiko, itu termasuk resiko Risk. yang tinggi untuk Betul. saham-saham seperti IDS. Oke. Jadi ini ada saham yang menarik dari grup PP, yaitu PTRO, jika dia breakout area 15.000. Tapi sekali lagi ini high risk karena dia sudah mencapai all time high-nya dan secara valuasi dia sudah cukup mahal. Jadi teman-teman bisa perhatikan itu rekomendasi dari GoMY mengenai saham PP. Nah selanjutnya, tadi yang belum dibahas sama Ko Michael Yo, yang juga diuntungkan biasanya saat suku bunga turun, yaitu properti. Karena biasa KPR akan mulai ramai saat suku bunga turun. Bagaimana pandangan Ko Michael ya kaitannya mengenai saham properti ini? Well, di properti kita saat ini udah ada Pani ya. Pani itu termasuk salah satu yang cash-nya gede. Sementara kalau aku perhatikan dari terakhir komposisi pemegang saham yang baru masuk Pani dari total fund yang ada di seluruh di Indonesia itu masih kecil. Nah, jadi menurutku dengan pindahnya Pani dari sektor apa ya, basic industry ya kalau nggak salah sebelumnya ya, karena dia kan backdoor listing kan. Jadi berubah sektor dari basic industry pindah ke properti, yang baru masuk gede itu JP Morgan. Setelah JP Morgan, eh, fund-fund lokal itu baru mulai bertahap pindahin portofolionya ke Pani. Mau nggak mau harus beli, karena ketika mereka punya proxy beli properti, yang dulu belinya BSD atau Sumarekon atau Ciputra, mereka harus masukin Pani, karena mau nggak mau, caps-nya juga gede. Nah, itu satu. Jadi properti menurutku Pani is still good, satu. Apalagi terakhir baru-baru ini seminggu atau 2 minggu Pak Prabowo mengumumkan bahwa insentif pajak pembelian rumah itu 16% dipotong. That's very big gitu. Dan itu untuk rumah mewah lagi. Kita tahu rumah mewah itu iya spesialisnya Bumi Serpong, Sumarekon, kemudian iya di Peak itu 1 meter persegi udah 20 juta sampai sampai 40 juta. Nah, itulah yang akan mendapat keuntungan di tahun depan. Nah, jadi properti menurutku is a good picks untuk tahun depan. Cuman we know hampir semua saham properti geraknya tuh low, cukup stabil. Kecuali Pani ya, karena kalau Pani lebih volatil. Nah, tapi menurutku tahun depan eh, Sumarekon itu quite good, karena kalau aku perhatiin Sumarekon bukan cuma owner yang beli, itu foreignnya juga rutin akumulasi. Kalau Pani 50-50 rame, retailnya rame, akumulasinya juga oke, tapi masih 50-50, tapi foreignnya juga cukup aktif. Jadi menurutku Pani, Sumarekon, BSDE tahun depan itu still have a upside. Oke, kita bisa perhatiin Sumarekon, Pani, dan BSDE untuk elemen strategi di sektor properti. Tadi kita Nah, pengen ini bahas. yes. Ini karena kita bahasnya kan agak panjang nih ya, Ko Bernard ya, Iya Ko dong, Bernard. kita Jadi nyantai aja malam hari ini kita kasih bonus deh. ah, Jarang-jarang sama Bro Michael. karena agak panjang aku pakai chartnya weekly. Nah, ini Sumarekon kita lihat nih di weekly dia udah nge-create pattern double bottom. Nah, pattern double bottom ini kalau ku tarik targetnya itu bisa ngetep around 1.000. Mungkin nggak sih? Ya, menurutku di 2019 saja Sumarekon pernah 1.300, bahkan dia pernah mendekati 2.000. 1.000 aja itu bahkan belum balik dari 10% dari kemarin. Jadi ini quite good menurutku Sumarekon, apalagi di weekly MA 200. Di weekly dia lagi stay di MA 200-nya. Kalau dia mampu mempertahankan areal ini, kemudian ngelewatin titik 750, nah next-nya tuh Sumarekon ke 1.000. Oke, oke. Lalu PSD deh, lagi bisa lihat ya. BSDE, silahkan.
Nah, Bumi Serpong ini juga one of my top picks. Kita lihat MACD ya. Ini daily aja aku pakai. Dia naik kenceng banget. Kemudian koreksi. Sorry. Belum keputar. Ngelihatnya jidatku. Ini MACD dia naik kenceng. Perut BSD. Kemudian BSD koreksi tuh. Dari 1300 sampai 1100. MACD-nya pun turun. Tapi turunnya nggak ngelewatin titik nol. Aku paling suka pola-pola MACD seperti ini nih. Karena koreksinya ketika nggak melewati titik nol, artinya dia masih mempertahankan uptrendnya dan kemudian udah golden cross. Ini buat yang biasa pakai TA harusnya ngerti nih. Aku udah agak-agak lupa nih. Ini namanya golden cross harusnya. Nah, BSDE menyerupai pergerakan dari SMRA juga. Jadi ini bisa kukatakan eh, very high sideways ya. Ini rectangle pattern sideways yang cukup gede. Kalau kita lihat, aku pindah ke weekly. Nah, kalau di weekly baru kelihatan. Ini patternnya kok agak-agak mirip ya ke Pak Bernard ya. Iya, iya. Antara Sumatron dan BSDE. Nah, bedanya BSDE udah break. Dan ini aku bisa katakan bukan double bottom lagi. Ini triple bottom. Iya, iya, iya. Betul. Oke, menarik nih PSCD Ini dan SMR. menurut saya ini menarik Pak Bernard. Nah, targetnya 1.600. Sebisanya dapat di dekat-dekat 1000, di bawah 1.200 lah sebisanya ya. Tapi Wow. it's a long game gitu karena property is not that easy move-nya gitu. Setiap naik terlalu kenceng biasa ada aja fund yang reduce. Setiap naik terlalu kenceng biasanya yang punya barang gede, wah ini kesempatan jual dulu nih, di short dulu gitu loh. Iya. Jadi kalau kita FOMO-FOMO di atas biasanya berujung merah dulu tuh, berujung cut loss biasanya justru. Karena kan fund management di Indonesia kan AUM untuk equity fund kan cenderung stagnan ya. Jadi memang Yes, betul, kalau betul. ada potensi Hmm, bisa exit atau take profit ya saatnya take profit. yes. Apalagi apalagi yang aku tahu ya, banyak fund manager yang proksinya itu yang komposisi portofolionya tuh dia masukin properti sebagai top portofolio mereka. Nah, jadi contoh kalau fund manager punya 1 triliun AUM, dia udah punya 90 M properti. Kalau propertinya BSD contoh, kemudian naik 10% lagi, which is itu udah lebih dari 10% dong. Dan itu nggak boleh kan. Equity fund itu cuma boleh punya 10% saham maksimal. Jadi Betul. kalau seandainya BSD, kayak PANI deh contoh. Kalau ada satu fund manager, equity fund, dia punya AUM 500 M contoh. Dia udah punya 50 M PANI. PANI naik 10%, kan any cost dia wajib jual. Bagaimanapun dia mau jual. Harus take PANI risk. naik lagi dia harus jual ya. Untuk mempertahankan 10% itu. Nah, jadi kalau saham-saham yang banyak fund manajernya, yang proksinya itu lebih banyak lebih banyak foreign, nah biasanya kalau naik kenceng ada yang jual tuh. Kecuali ada biggest inflow yang datang entah dari mana, nah biasanya yang jual pun ujung-ujung mau nggak mau beli di atas, biasanya gitu. Ya, ya, ya. Oke, clear ya teman-teman buat sektor properti. Dan selanjutnya kita akan bahas sektor yang lain nih. Kita akan bahas kaitannya mengenai sektor batu bara, PTPA, Nah, Indi dan Bumi. Bagaimana pandangan Ko Michael? batu bara ini sedikit menarik kok Bang. Waktu itu aku nge-live sama Cicut Ai. Itu di depan 2000-an orang. Aku nanya sama Cicut Ai, mungkin nggak sih Adaro ke 4000 Adaro? Aku lihat ini ke 4000 soalnya. And that's happen. Kurang lebih 3-4 minggu. Mungkin teman-teman di sini ada kali yang nonton lagi di sini. Waktu itu saksinya 2000-an orang. Cuman waktu itu kenaikannya cuman sama Adaro. Bahwa ternyata Adaro itu mau melakukan swing off terhadap bisnisnya, which is kita bisa abaikan batu baranya. Jadi itu kenaikannya bukan karena batu bara, tapi kenaikannya karena memang ada corporate action yang menarik bagi investor. Nah, so bagi saya Adaro masih bisa ke 4000 nggak? Saya lihat tadi akumulasinya ada, yes 4000, 4100 Adaro masih bisa. Cuman that's quite risk. Kenapa? Karena Adaro begitu dia mengeluarkan AAI, selama ini Adaro dapat dapat apa? Kita beli Adaro dapat dividen tinggi bukan dari ADMR-nya, bukan dari yang lainnya, tapi dari AI-nya. AI-nya dilepas. Nah, jadi nanti
Kalau teman-teman masih pegang Adaro di saat AI udah dilepas, teman-teman jangan harap dividen lagi tuh. Itu dividen-dividen besar terakhir tuh setelah penjualan AI. Nah, so Ya. Adaro menurutku masih ada upside tapi beresiko. Nah, yang kedua, kenapa aku suka batu bara? Kebetulan Pak Bernard juga bahas. Kita tahu winter season tuh sebentar lagi akhir tahun. Kemudian kita tahu 13% ya oil di seluruh dunia itu dikonsumsi oleh China. Betul. Kemudian permintaan coal batu bara China itu selalu seiring dengan permintaan minyaknya. Nggak mungkin minyaknya dia pesan gede lalu coalnya nggak ada, nggak mungkin. Nah, jika seandainya ekonomi China beneran pulih, demandnya pulih, permintaan batu bara itu bakal pulih dan bisa membuat harga Newcastle coal itu lumayan naik. Per hari ini ya, kalau nggak salah year to date, coal itu udah naik 20% kalau nggak salah. 23% atau 24% aku lupa. Dan cadangan devisa kita kan barusan keluar ya. Betul. Pas sebelum kita itu jam 7, jam 8, cadangan devisa kita, trade balance kita membaik. Meskipun ekspor dan impor turun, tapi ternyata dari komposisinya kita ditolong sama kenaikan batu bara. Betul. Nah, pada naiknya belum seberapa tuh. Nah, so ini yang perlu kita pantau bareng, kita pantau bersama. Kalau ekonomi di China pulih, kemudian harga coal pulih, waduh, apalagi didukung dengan royalti batu bara yang kemungkinan akan dipangkas oleh pemerintahan Pak Prabowo, itu Indi, PTBA, ya, itu Indi PTBA deh harusnya. Di PTB. Hmm. Oke, luar Yes. Karena biasa. kalau ada roh ada risk gitu. Iya, karena Adaro juga bentar lagi dikeluarin dan sudah ada resiko karena rally-nya udah cukup signifikan dibanding yang lain. Nah, ini kita pertanyaan terakhir dari teman-teman, ini udah banyak, kita fokus ke yang tadi dimention sama Ko Michael Yo aja, LSIP, AALI, DSNG. Bagaimana Ko Michael Yo untuk strategi tiga saham ini? Karena mereka udah rally tinggi juga. Ah, coba ya kita lihat ya government-nya. Dulu Halo Ko Michael Yo, kita tunggu Ko Michael lagi keluar, kepencet sepertinya. Saya chat Bro Michael ya dulu. Dan pertanyaan terakhir adalah kita kaitannya mengenai LSIP, AALI, dan DSNG bagaimana? Kita tunggu dari Bro Michael ya. Saya accept lagi. Halo Bro. ya, sorry kepangkas tadi. Masalah. Yes. Silakan. Nah, kita lihat LSIP. Jadi LSIP itu terjadi perubahan tren dari downtrend channeling seperti ini, plop plop plop. Kemudian dia berhasil tuh ngelewatin downtrend channelnya. Downtrend channelnya itu juga diiringi dengan volume yang besar. Oke. Ya. Nah, kita lihat penembusan downtrend channel ini itu dengan volume yang besar sekali tuh. Nah, artinya channel ini tuh dikonfirm, divalidasi oleh market. Nah, kita lihat. Cuman sayangnya targetnya udah sampai. Biasa kalau dari point of view technical begini udah nggak worth untuk masuk. Meskipun kalau kita lihat dari buying power ya, dengan break seperti ini dan ada volume di atas ini kenaikannya tuh masih bakal lanjut. Nah, yang harapan aku adalah seperti ini, Ko Bernard. Ini two case ya. Dua case yang mungkin terjadi di LSIP. Ini plan yang biasanya aku buat pribadi, kadang aku buat untuk grup juga seperti ini. Ini posisi, ini kan chart weekly LSIP ya. Harga 1125 itu adalah resisten yang kuat banget ya. Dan ini persimpangan jalan, lewat atau enggak kita nggak tahu. Kalau market lagi merah atau market lagi koreksi, kalian kena koreksinya pasti lumayan sakit tuh. Nah, it will be very good seandainya LSIP terkoreksi, tapi enggak melebihi koreksi dari titik ini, alias di angka 950. So for me, kalau mau beli LSIP, kalian cicilah dari 1000 sampai 950. Kalau dia mampu mempertahankan 950 atau biasa saya spare tuh sampai 900. Jadi 950, 900.
Jadi kita hati-hati dulu ya untuk saham-saham CPO. Waspada profit taking, kita bisa beli di area pullback-nya di kisaran area 950 sampai 900. Yes. Dan jika 1125 lewat, maka LSIP itu punya target ke titik tertinggi di tahun 2020. Di masa jaya-jayanya CPO, yaitu 1500. Lumayan. Nah, jadi dua skenario nih. Nah, skenario ini saya temukan di BRMS kok, Bernard. Cuman BRMS ini nggak ada retrace-retrace-nya. Jadi kita juga putusin kakak. Jadi saya nggak pakai weekly ya, pakai daily. Nah, waktu itu kita melihat BRMS seperti ini. Belum. Oke. Nah, weekly deh. Nah, kita melihat BRMS seperti ini. Candle yang ini tuh belum ada ya, Pak Ya. Bernard ya. Begini dia. Kita juga membuat proyeksi ini inverted head and shoulders. Nah, kemudian di dalam grupku, aku bilang, tapi biasanya yang seperti ini, kalau volume kenceng, akumulasi kenceng, jangan harap koreksi biasanya. Biasanya langsung break. Enggak ada tuh buat handle lagi, biasanya enggak lama setelah break, terus dia langsung kenceng. Nah, kejadiannya seperti ini. Nah, ini juga terjadi di LSIP. Nah, cuman aku nggak begitu ya ngikutin LSIP karena harus kuakuin aku kelewat ya. Apakah ada koreksi atau enggak, aku nggak tahu, tapi ya itu bisa dipantau bareng lah. Biasanya yang paling sederhana gini, kalau teman-teman punya uang 1 juta nih ya, mau beli sekarang takut kalau dia koreksi, kalau nggak beli takut juga dia naik. Ya udah, dari kalau punya uangnya 1 juta, beli dulu kayak 200.000, 300.000. Kalau dia lanjut naik, average up. Kalau dia turun, ya kita bisa perbaiki average di bawah. Ini bukan average down loh ya. Lebih ke money management gitu. Jadi naruh sendal lah istilahnya ya. Naruh sendal, yes. Istilah paling populer itu. Yes. Wah, thank you Bro Michael Yoh buat malam hari ini. Ini luar biasa banget. Hari ini bersama Bro Michael Yoh, kita all time high selalu bersama Michael Yoh lewat 1800 tadi. Terima kasih Bro Michael Yoh. Dan sebelum Sama-sama. ditutup, saya ingatkan ke teman-teman nanti bisa lihat reviewnya dari awal sampai akhir. Kita diskusi 1 jam lebih hanya di IG Sukor Sekuritas. Dan yang ingin buka rekening Sukor dan join dari competition, jangan lupa buka di link bio. Bro Michael, silahkan. Apa closing statement menjelang kita harus strategi sektor dan saham apa yang menarik buat para cuan-topers? Silahkan. Yes, dari pemerintahan, dari pemilihan kabinet terbaru ini saya optimis. Saya dengan Sukor saya setuju dengan pandangan Sukor. Semoga kita match ya, semoga indeks bisa pulih, kemudian inflow dari China itu kembali lagi ke kita, dan nomor 1 itu kita boleh lihat finance, kemudian komoditi. Nah, di akhir tahun ini kita masih akan menerima beberapa katalis positif, yaitu mulai dari pemangkasan suku bunga, kabinet yang baru, dan kemudian ada potensi pulihnya kebijakan-kebijakan dari pemerintahan baru yang bisa menentangkan minat dari investor. Jadi let's enjoy until this year end. Thank you Bro Michael. Jadi intinya Hello Strategi 2024 akanlah ada dengan pemerintahan yang baru dan berbagai stimulus lainnya, dan mudah-mudahan kita bisa cuan bareng Sukor Sekuritas dan Bro Michael Yoh. Dan jangan lupa buka rekening Sukor dan join trading competition kita. Sekali lagi terima kasih Bro Michael. Akhirnya kita bisa bergabung di satu frame lagi. Dan see you ya Bro nanti di Jakarta atau saya ke Ponti ya. Siap, thank you. Terima kasih Bro Michael buat malam hari ini. Bye bye cuan troopers. Bye bye.